yang lewat sudah kita bahas, salah satu adalah tugas pimpinan wajib mencegah kemungkaran atau dengan amar ma'ruf nahi wal munkar. Kedua, tugas pimpinan wajib menciptakan stabilitas dalam negaranya. Kelih wajib mensejahterakan rakyatnya. Itu tugas pimpinan secara umum. Lalu keberikutnya, bila pimpinan tidak melaksanakan ini, berarti dalam kajian agama pemimpin itu disebut zalim. Lalu di antara aturan-aturan berikutnya yang harus diatur oleh pimpinan, karena tujuan syariat itu ada 6, lahir nanti instrumen-instrumen berikutnya yang disebut dengan maqasidus syariah. Jadi wajib tujuan agama itu ada 6. Jadi pemimpin negara lah yang mengaplikasikan, yang memberikan makna dari turunan-turunan 6 tujuan syariat. Pertama, hifdzuddin. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin negara, agama itu wajib dilindungi. Hari ini agama adakah terlindungi? Kita sama-sama bisa melihat, kalau terlindungi pemimpin yang adil, kalau tidak pemimpin zalim. Agama yang terlindungi adalah tidak mesti agama Islam. Kebetulan kita orang Islam, artinya agama masing-masing dia punya hak. Karena dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Cuman jangan dicampur. Kalau agama A, ya sesuai dengan agama A yang dia yakini, dan seterusnya, dia tidak boleh bercampur. Maka dalam Islam itu disebut lakum dinukum waliyadin. Kedua, tugas pimpinan adalah untuk mencapai syariat wajib hifdzul mal, menjaga harta. Maka seluruh undang-undang yang diturunkan atau yang dibuat, kalau di negara Indonesia ya setingkat nasional ada namanya konstitusi, ada namanya peraturan-peraturan lain dengan tahapan yang berbeda-beda, gridnya berbeda-beda, ada regulasi, ada peraturan, ada undang-undang yang terbesar. Itu semua harta itu wajib terlindungi. Jadi terlindungi supaya tidak terjadi pencurian, penipuan. Itu harus dibuat aturan oleh pemimpin negara agar hartanya terlindungi. Maka aturan bank itu tidak boleh membuka rahasia berapa jumlah uang orang. Itu nggak boleh juga. Jadi orang bekerja bak bank tu hanjit gebuka rekening gop kayaknya padu bank. Pulang dunia orangnya, orang jet dipindah uang dengan sistem SMS banking. Ketika kode PIN diketahui, itu uang bisa dipindah dengan seketika dengan mengetik nomor tertentu, ya kan? Jadi menipu angka pada rekening si A itu bisa ditransfer ke rekening si B. Maka merahasiakan harta orang itu bahagian tugas pemimpin, tentu lewat regulasi. Di dalam Islam adalah wajib juga memberikan tentang halal haram. Kalau uang bank haram disebut dengan bank konvensional, pemerintah wajib melahirkan bank syariah untuk menghindari daripada sistem ribawi kepada sistem syariah. Maka di Aceh sekarang sedang terjadi migrasi, perpindahan dari sistem konvensional kepada sistem syariah. Ketiga, tugas pimpinan untuk melindungi tujuan syariat adalah hifdzun nasab, wajib menjaga keturunan. Untuk menjaga keturunan ini tentu lahirlah turunan-turunan hukum yang bermacam-macam. Di antaranya kalau di Aceh haram khalwat, haram ikhtilaf berdua-duaan.
Kenapa? Akhirnya kan bisa berbuat zina. Hukum zina haram. Kenapa haram zina? Karena keturunan nanti tidak jelas. Siapa yang tanggung jawab? Maka Islam memberikan kejelasan. Maka bila ada hotel yang diberikan kelonggaran terhadap ini, ya pemerintah itu zalim. Cuman ada pertanyaan, apakah agama lain boleh? Agama mana yang membolehkan zina? Orang berzina kan karena nafsu, kan bukan karena dibolehkan oleh agama. Di dalam Islam sudah jelas wala taqrabu zina. Kita lihat di dalam Injil, apakah dalam Injil Lukas, Matius, Yohanes, Markus, dan dalam Weda, ya, di dalam agama yang lain, dalam kitab-kitab yang lain, juga zina itu haram, tidak dibenarkan oleh agama. Jadi ketika orang bisa melakukan zina, apakah ketika dia berzina di negara ini karena alasan agama yang lain? Juga tidak. Jadi kalau begitu orang berzina apa sebab? Ya nafsu yang mengundang dia, bukan agama. Agama jelas melarangnya. Kalau begitu pemerintah wajib membuat aturan bagaimana orang tidak berzina. Kalau di Aceh lahirlah tentang syariat, mulai dari khalwat, ikhtilat. Kalau khalwat berdua-duaan, kalau ikhtilat itu adalah muawa, Aceh muawa, kan? Punya khalwatnya tempat yang sunyi, ikhtilat kan tempat terang-terangan. Orangnya sedangnya orang geik te Honda, anak ina dengan anak agam, imuawa, nya ikhtilat, haram hukumnya. Kalau ini haram, apa tugas kita? Ya wajib mencegahnya. Kalau kita biarkan, ya kita berdosa. Maka hari ini kalah kebajikan, menang kejahatan. Kenapa? Orang tidak lagi memperdulikan agamanya, menanggungjawabkan tugas agamanya. Jadi berpikir masing-masing. Inilah salah satu faktor membuat agama itu hancur dan retak. Keempat, tujuan maqasidus syariah adalah dengan disebut hifdzul aql, menjaga akal. Apa hubungan di sini? Tugas pemimpin wajib melahirkan undang-undang atau regulasi, peraturan yang memberi perlindungan agar orang tidak melakukan minuman khamar, rusak otak. Jadi kalau di Indonesia lahirlah tentang pil ekstasi, sabu-sabu, narkoba, kan? Ditangani oleh BNN, Badan Narkoba, untuk melindungi otak. Kenapa otak itu penting dilindungi? Kehebatan manusia, kemuliaan manusia itu ada pada otaknya. Ketika otak tidak sehat, dia tidak lagi berakal, tidak lagi normal, loss hukumnya, maka hilanglah hukumnya. Maka dilihat sisi ini, di dalam hukum Islam haram memukul orang di kepalanya. Kahanjat tapohan yang baulai kan rusak kan? Urinang apapun lah, hanjat poh baulai. Bukan yang mana kajian agama kiban main tinju. Karena main tinju itu baulai ya. Pakan pemerintah hibi. Ya. Padahal tinjunya haram kan? Karena ulai dekat. Geger ulai. Rata-rata pemain tinju boleh pensiun dari tinju ditanya, bingung ni. Kadang-kadang utak. Jadi pakan hibi. Nyo persoalan orangnya. Kelima, tujuan syariat adalah hifdzun nafas. Apa tugas pimpinan berikutnya? Melahirkan regulasi, melahirkan undang-undang, melahirkan peraturan-peraturan yang membuat jiwa orang terlindungi. Jadi kalau di dalam negara lahirlah pasal criminal law namanya. Jadi tidak boleh membunuh orang. Jadi ada pasal yang wajib dilindungi jiwa manusia, tidak boleh membunuh. Kecuali ada hak-hak agama, hak negara. Yang terakhir disebut dengan hifdzul bi'at, menjaga lingkungan. Dalam lingkungan wajib banyak hal dalam lingkungan yang dibicarakan, termasuk lingkungan ekosistem, lingkungan alam produk dan alam lindung.
Jadi na wilayahnya hanya koh bak kaya, bahaya gop, bahaya tanaman, banjir kan. Nyan wajib pemimpin negara melindungi aturannya. Keberikutnya di dalam melahirkan lingkungan adalah bahasa politik. Itu juga lingkungan. Agar terjadi ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat, harus jelas politik, sistem politiknya. Hari ini kenapa ketidaktentraman? Karena telah menggiring kepada demokrasi bebas yang membuat rakyat lagi tidak tentram, bingung dalam memilihkan pemimpinnya. Karena siapa yang bermain, dia telah bermain pada rakyat-rakyatnya. Jadi so yang lepeng demokrasi uranya menang. Akhirnya dia melakukan sekehendaknya karena bukan lagi ketika jadi pemimpin adalah tujuan mensejahterakan rakyat. Ketika jadi pemimpin karena sistem demokrasi tadi adalah ingin menguasai negaranya, menguasai ekonominya, mencari keuntungan di dalam kepemimpinannya. Itulah sistem demokrasi. Maka hari ini kita lihat kelompok tertentu itulah yang berkuasa melahirkan berbagai regulasi, peraturan-peraturan yang menguntung kepada rezimnya dan kelompoknya serta kepentingan-kepentingan dalam menguasai sistem dalam sebuah negara. Maka Islam nanti dikenal dengan ahlul hilli wal aqdi di dalam sistem kepemimpinan. Kembali kepada berikutnya, salah satu tugas pemimpin negara adalah yang masuk dalam kategori tanggung jawab adalah kemungkaran, maksudnya tabdir. Tabdir ini adalah yang membuat hartanya terbuang. Hari ini disebut judi. Jadi judi itu haram. Kalau judi haram, apa tugas pemimpin? Wajib mengatur sistem hukumnya, aturan hukumnya agar masyarakat tidak berjudi. Jadi pemerintah membiarkan berjudi, zalim secara konsep agama, karena dia tidak melaksanakan amal ma'ruf nahi wal munkar. Nah, maka di sini dijelaskan tabdir namanya artinya membuang harta dengan membelanjakan dia pada pekerjaan yang diharamkan Allah. Jadi ya lama yang judi kan haram. Urangnya tengah berkembang chip. Dipna lalai urang mbak chipnya. Ini kan judi online kan. Jadi menyapa pemerintah gairarkan ya berusaha ya. Gejana mudah. Mimpin tanging lahir ke tapi dosa cukup jai di sisi tanggung jawab agama. Inilah harta tabdir.